Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Permatasari, NPMS 1D0180007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari presentasi saya dari mata kuliah Pembiayaan Perusahaan Pertanian. Untuk jenis-jenis modal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada modal asing dan modal sendiri. Sedangkan modal asing itu ada hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri itu ada modal saham, cadangan, dan keuntungan. Apa sih modal asing? Modal asing adalah modal yang berasal dari kreditur dan merupakan hutang yang wajib dibayar bagi perusahaan. Dan sedangkan untuk modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti pemilik saham, simpanan, cadangan, laba. Modal sendiri sebagai pinjaman bagi modal pinjaman perusahaan tersebut. Hutang jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Modal asing jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Adapun jenis-jenis yang termasuk ke dalam modal asing jangka pendek adalah rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit sel. Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kredit dari penjual atau trade kredit adalah kredit yang terjadi jika terjadi penjualan secara kredit. Dan sedangkan untuk kredit dari pembeli itu kredit diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli atau buyer dari pemasukan supplier. Untuk kredit resell itu surat pengakuan hutang, yaitu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu. Dan untuk hutang jangka menengah itu 1-10 tahun. Dan hutang jangka menengah adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, tempoan dibayar kembali dengan angsuran, tetapi selama 1 periode tertentu. Misalkan, pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan kuartal atau setiap tahun. Untuk kuartal itu setiap bulan ya. Nah, untuk pinjaman hipotek, yaitu kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban barang itu dapat dijual dan dari hasil penjual dapat digunakan untuk menutupi tagihan. Apa sih modal sendiri? Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang didapat atau berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan tersebut untuk waktu yang tidak tertentu lamanya, antara lain dengan pengambilan bagian peserta atau pemilik perusahaan langsung. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern adalah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sedangkan modal sendiri yang berasal dari luar perusahaan adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Cadangan yang termasuk modal sendiri adalah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan living force, dan cadangan umum. Untuk modal saham, saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan terbatas. Jenis-jenis saham diantaranya saham biasa atau common stock, saham preference, dan saham kumulatif. Dan untuk laba ditahan, yaitu keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Adanya laba yang memperbesar laba ditahan yang berarti akan memperbesar modal. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa adanya saldo laba akan memperbesar modal dan adanya saldo kerugian yang akan memperkecil modal sendiri. Nah, untuk sumber modal itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada modal eksternal dan modal internal. Untuk di modal eksternal itu ada bank, supplier, perusahaan leasing, pasar modal. Dan untuk modal internal itu ada keuntungan yang ditahan dan juga ada pembibitan. Untuk struktur modal, struktur kekayaan atau finansial struktur adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap.
Struktur finansial atau financial structure adalah perbandingan baik dalam arti absolut operasi antara total kewajiban dan modal sendiri. Struktur modal atau capital structure merupakan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Dan kemudian ini ada modal kerja. Untuk modal kerja atau working capital yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Modal itu terbagi menjadi 3 yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Untuk konsep kuantitatif itu konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Dan dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Total modal kerja itu sama dengan total aktiva lancar. Kemudian, konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Definisi ini menunjukkan margin of precision atau tingkat keamanan dari kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan di masa datang. Untuk modal kerja itu sama dengan total AL dikurang total HL. Untuk konsep fungsional yaitu ada konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba periode ini atau current income. Pentingnya modal kerja, ini wajib kita ketahui. Yang pertama itu memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Yang kedua itu memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit pelangganan. Yang ketiga itu memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Dan untuk yang keempat itu memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dan yang kelima itu melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Dan ini kita juga harus mengetahui apa sih manfaat modal kerja. Nah, untuk manfaatnya itu adalah mempermudah pendirian perusahaan baru. Salah satu kesulitan pendirian usaha baru adalah adanya kesulitan memperoleh modal. Dengan adanya modal venture, kendala dapat dihilangkan. Membantu perkembangan perusahaan, perusahaannya sedang mengadakan ekspansi membutuhkan dana yang besar dan dana ini tak selalu tersedia secara cukup. Modal venture dapat mengatasi kesulitan ini dengan keikutsertaannya dalam permodalan perusahaan. Meningkatkan investasi dalam sebuah ekonomi yang sedang berkembang sangat dibutuhkan investasi. Dengan adanya pendirian usaha baru yang dipermudah oleh modal venture, tingkat investasi akan meningkat. Nah, untuk lanjutannya itu adalah memperlancar ahli teknologi. Teknologi yang dimiliki perusahaan belum tentu teknologi yang terbaik sementara untuk memperoleh teknologi yang terbaik tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Nah, jadi modal venture berfungsi untuk mendapatkan teknologi tersebut dengan memberikan suntikan dana bagi perusahaan tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga kalian bisa memahami penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.